Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aura Malam, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan hidup dan bayangan menjadi saksi bisu. Di sini, setiap bisikan membawa misteri, dan setiap langkah menggiringmu lebih dekat pada kegelapan. Apakah kamu berani mendengar kisah-kisah yang tak terucapkan? Jika iya, jangan lupa subscribe dan like video ini, biar nggak ketinggalan kisah-kisah lain ya. Malam ini saya akan bercerita tentang kisah legenda yang berjudul Hutan Terlarang. Di sebuah desa terpencil, terdapat hutan tua yang disebut hutan larangan. Konon, hutan itu memiliki sejarah kelam dan tak seorang pun berani memasukinya setelah matahari terbenam. Orang-orang desa bercerita tentang suara-suara aneh, penampakan makhluk gaib, dan mereka yang masuk tetapi tak pernah kembali. Namun, suatu hari, sekelompok pemuda yang merasa penasaran memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Ada Raka, pemimpin kelompok yang pemberani. Dimas si penakut namun dipaksa ikut. Sari yang keras kepala, dan Lai yang selalu mencoba berpikir logis. Sudahlah, cerita orang tua itu cuma buat nakut-nakutin kita, kata Raka sambil tertawa. Mereka membawa senter dan bekal seadanya. Matahari mulai terbenam saat mereka sampai di pinggir hutan. Angin berhembus dingin, dedaunan berbisik, seolah-olah ada yang memanggil mereka. Masuk saja, tidak ada apa-apa, ujar Raka meyakinkan yang lain. Namun, begitu kaki mereka melangkah masuk, suhu turun drastis. Senter mereka tiba-tiba meredup. Raka, kenapa jadi gelap begini? Tanya Dimas gemetar. Raka tidak menjawab, pandangannya tertuju pada sesuatu di kejauhan. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang, wajahnya pucat dengan senyum aneh. Sosok itu berdiri diam, mengawasi mereka. Sari, itu apa? Bisik Lai sambil menarik lengan Sari. Namun, Sari malah berjalan mendekat, seperti terhipnotis. Jangan ke sana, Sari, teriak Raka. Tetapi terlambat, sosok perempuan itu menghilang, dan Sari ikut lenyap bersama bayangannya. Panik. Mereka mencari Sari, memanggil namanya berulang kali. Suara tawa kecil terdengar di telinga mereka, lirih namun memekakan. Dimas mulai menangis ketakutan. Aku mau pulang, Raka, aku mau pulang. Tiba-tiba, di belakang mereka terdengar suara langkah berat. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sesosok makhluk tinggi, berbulu, dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendekat perlahan, suaranya menggeram rendah. Lai menarik tangan Raka, lari. Mereka berlari sekuat tenaga, napas terengah-engah. Tapi suara langkah itu terus mengejar. Di antara kegelapan, Raka melihat sesuatu. Sebuah pohon besar dengan simbol aneh di batangnya. Ia ingat cerita lama. Pohon itu adalah gerbang roh-roh hutan. Tanpa berpikir panjang, Raka berteriak, "Sentuh pohonnya, cepat!" Lai dan Dimas, yang sudah kehabisan tenaga, mengikuti instruksinya. Begitu mereka menyentuh pohon itu, suasana tiba-tiba hening. Mereka terbangun di pinggir hutan saat matahari terbit. Namun, Sari tidak pernah ditemukan. Orang-orang desa berkata, Sari telah menjadi bagian dari hutan, seperti banyak orang sebelumnya. Sejak saat itu, Raka, Lai, dan Dimas tak pernah lagi mendekati hutan larangan. Namun, setiap malam, suara tawa kecil kadang terdengar dari arah hutan, seolah-olah Sari memanggil mereka untuk kembali. Dan bagi siapa saja yang berani masuk ke hutan larangan, jangan pernah lupakan satu hal, ada yang menunggu di sana. Gimana? Seru bukan? Jika kalian suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa komentar terkait kisah di atas. Terima kasih.